sama sekali nggak sama Adit, Bu. Aku udah berusaha ngindarin Adit, tapi Adit nemuin aku, Bu. Nggak tahu kenapa, Bu. Ibu, Dit, aku tuh istri kamu. Kita tuh suami istri, harusnya nggak ada yang kita tutup-tutupin. Karena kita suami istri, seharusnya kamu bisa menghormati aku sebagai suami kamu, Alina. Aku bisa ngerasain kalau kamu tuh sekarang berbeda, Dit. Kamu berubah. Sekarang ngaku sama aku dan bilang kalau kamu bener selingkuhin aku, ngaku. Apa memang sejelas itu? Kepedihan aku harus berpisah dari Kejora. Sampai Alina bisa merasakannya. Kejora? Kok aku bisa meluk Kejora terus ya? Sampai lupa lepasin dia. Ada apa ini? Saya bisa dilepasin kok. Oh, iya. Sorry. Cintaku ke Adit udah gak penting, Bu. Yang penting sekarang anak ini harus selamat. Karena anak ini gak bersalah, Bu. Aku harus berusaha terima kenyataan. Kalau sekarang aku udah menikah dengan Alina, aku punya kewajiban untuk menjaga dan menemani Alina. Gak adil buat Alina kalau aku masih memikirkan Kejora. Alina, kamu sarapan dulu. Kamu belum makan loh. Gak usah deh sok peduli sama aku. Kok kamu kayak gitu sih? Kasih tahu aku. Ada apa? Oh, aku tahu. Pasti masalah password kan? Iya. Itu. Kamu tinggal kasih tahu password handphone kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya aku kasih tahu, kamu janji. Kamu percaya sama aku. Iya kan, dari kemarin aku juga udah bilang. Kamu tinggal kasih tahu passwordnya. Masalah kita clear. Lepasin! Ini tas aku balikin! Mungkin loh! Ini tas kamu. Makasih ya. Oh iya, sama-sama. Lain kali kamu hati-hati ya. Makasih ya. Iya. Mas, Ada apa? makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, kamu lain kali hati-hati. Oke? Ada apa lagi? Enggak, makasih. Oh, ya udah. Oke. Itu tanggal saat aku pertama kali bertemu dengan Kejora. Janji dulu. Aku janji. Kalau aku kasih tahu passwordnya, kamu nggak bakal ngambek lagi. Janji? Janji. Passwordnya 2202. Bohong. Nah, ini aku kasih tahu kamu nggak percaya. Katanya janji percaya sama aku. Oke. Aku tahu ini. Ini handphone aku. Silakan. Kamu inget sama tanggal ini? Ya inget dong pasti. Ini tanggal aku wisuda. Tanggal kamu pertama kali ketemu sama mama dan papa, dan kamu ngelamar aku ke mereka. Aku bener-bener gak nyangka kalau kamu ternyata inget.
Sampai-sampai aku aja tuh gak kepikiran loh untuk kemarin nyobain tanggal itu sebagai password kamu. Iya dong. Pasti aku ingat. Karena hari itu adalah hari bersejarah dan momen yang tidak mungkin aku lupakan. Acara makan malam bareng keluarga kamu. Aku harus ganti password itu supaya aku bisa mulai melupakan Kejora. Gimana, kamu udah lega sekarang? Ntar dulu, aku belum selesai lihat-lihat. Oh, kalau gitu kamu sambil makan ya. Aku nggak mau kamu sakit. Ya aku lihat dulu baru aku makan. Iya. Kamu sambil makan ya, nanti aku suapin. Sambil kamu lihat-lihat handphonenya. Ayo, up. Pintar. Aku udah lega sekarang. Maafin aku ya, kemarin aku curiga terus sama kamu. Tapi kamu janji ya, jangan pernah sembunyiin apapun dari aku. Aku harus simpan baik-baik HP baru ini. Jangan sampai Alina tahu kalau aku nyimpan semua kenangan aku dengan Kejora di HP ini. Aku harus tebus kesalahanku sama Alina. Aku harus kembalikan kepercayaan dia sama aku. Biarlah Kejora menjadi kenangan yang indah buatku. Aku juga minta maaf sama kamu. Kalau aku ada salah, aku ada kekurangan. Aku sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya. Walaupun terkadang itu berat buat aku. Mulai hari ini, Saudara Aditya saya angkat menjadi wakil CEO. Jadi ikuti semua perintah dia dan hormati. Anggap itu perintah dari saya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan kembali bekerja. Selamat ya, Pak Adit. Ya, sama-sama. Aku senang kembali ke kantor ini. Tapi di satu sisi aku merasa berat di dalam hati. Setiap kerja di kantor ini, aku selalu mengingat Kejora. Itu si Adit. Masa dia baru kerja, udah diangkat jadi manajer CEO. Lah kita udah bertahun-tahun, mana mungkin kita bisa kayak si Adit. Makanya, kalau lu cari pacar orang kaya. Biar kayak bos baru kita, Pak Adit. Dengar-dengar katanya dia pernah diusir sama Pak Agung. Dan dia pun lagi dekat katanya sama anaknya Pak Agung. Aku malah kasihan lihat Adit. Kasihan kenapa sih? Yang kalian lihat enak itu belum tentu enak. Emang kalian pikir enak punya mantu orang kaya? Kita itu dari kalangan bawah. Adit bakal disuruh-suruh. Dia nggak akan punya power walau dia punya jabatan tinggi, duit, dan lainnya. Punya keluarga istrinya semua. Betul tuh. Hidup Adit pasti seperti kayak di penjara. Banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lagian Adit nikah sama Alina, paling dengan hartanya doang. Adit nggak punya harga diri. Oh iya juga ya. Iya kan? Kalian gagal mendapatkan investor? Gimana bisa sih? Kalian ngomongnya nggak meyakinkan sih. Kalau 2-3 hari ke depan kalian masih gagal, lebih baik kalian resign dari kantor ini. Emang cuman Kejora sih yang membawa keberuntungan buatku. Sayang, Ibu buatin kamu tumis jamur. Cobain deh. Cobain ya, Bu.
Angkat aja Bu, mungkin penting. Assalamualaikum Mas. Ada apa kok pagi-pagi sudah hubungi aku? Ada kabar penting? Aku kangen sama kalian. Kangen. Gimana kabar kalian? Pak, alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Aku udah sibuk kerja di sini. Kejora, Papa kangen sama kamu sayang. Ayolah, sekali-sekali datang ke Jakarta. Lihat Papa. Nanti kalau Papa sempat, Papa juga akan datang ke sana, ya. Teman, belakangan ini Papa nggak bisa karena lagi sibuk sama urusan perusahaan yang agak kacau balau. Kejora kesini ya? Iya Pak, insya Allah nanti aku ke Jakarta lagi ya. Ya, Papa. Kamu apa-apaan sih? Dasar nggak tahu malu. Masih aja hubungin Mas Agung. Kamu apa-apaan sih? Bukan mereka yang nelfon aku yang nelfon mereka. Karena Kejora itu anakku. Kenapa sih kamu? Mas gimana sih? Kamu pikirin Alina nggak? Ngapain suruh mereka ke Jakarta lagi? Dari kemarin Aditya sama Alina berantem terus, Mas. Nanti kalau Aditya tahu Kejora ke Jakarta lagi gimana, ha? Iya, tapi kan Mas... Tapi apa? Cukup aku aja yang merasakan perselingkuhan kamu ya. Aku nggak mau Alina merasakan hal yang sama dengan aku. Pikir dong, Pak. Bukannya aku nggak mikirin, bukan itu masalahnya. Kejora tuh anakku, ya. Aku juga harus perhatikan dia. Aku nggak peduli. Kamu jangan pilih kasih. Sekarang Alina itu butuh kamu. Aku ini istri kamu yang pertama yang sah. Jadi kamu harus sadar. Kamu harus pikirin Alina juga. Jangan Kejora lagi, Kejora lagi. Kenapa? Dia bawa keberuntungan buat kamu. Iya. Perusahaan kamu udah mau bangkrut. Iya. Kamu lihat kan Zora? Papa telepon kita aja Tante Tias marahnya seperti itu. Apalagi kalau sampai dia tahu kalau kamu hamil. Sayang, kita benar-benar harus rahasiakan ini semua dari Tante Tias, termasuk papa kamu. Ibu nggak mau Tante Tias nyakitin kamu lagi. Awas ya kamu Wila Kejora. Hah? Berani-beraninya kamu balik lagi ke Jakarta, aku akan bikin hidup kalian lebih susah lagi. Awas kamu ya Kejora. Semoga hidup kamu sial. Karena kamu selalu bikin Alina menderita. Aku sumpahin biar hidup kamu lebih menderita lagi. Aku sudah mengambil resiko besar untuk mempersatukan Alina dan Adit. Aku gak akan biarkan Kejora merusaknya. Aku harap kamu ketimpa sial Kejora. Sial! Tiba-tiba ada angin kencang gini sih Pak sangkutnya. Cuaca lagi nggak menentu. Ayo Kejora, kita cari tempat aman yuk. Kejora, awas! Kejora, kamu nggak apa-apa kan? Kejora. Kejora. Ya Allah. Kejora.
Semoga kamu gak kenapa-napa, Kejora. Kamu sabar ya. Saya lagi bawa kamu ke rumah sakit. Tolong, Sus, tolong, Sus. Kejora bangun, Kejora. Loh, ini pasien yang semalam kan? Iya dok, pasien ini dibawa sama bapak ini. Anda suaminya? Saya... Ada masalah apa lagi sama istri Anda? Sama kandungannya? Istrinya tiba-tiba pingsan dok, di tempat kerjaannya. Yaudah ayo, bawa ke dalam. Pak, Bapak tunggu di sini dulu aja ya. Baik, Dok. Kejora hamil. Apa Kejora sudah menikah? Tapi di berkas lamarannya dia masih single. Apa Kejora sengaja menyembunyikan statusnya karena satu hal yang dia nggak mau ceritakan? Kayaknya ibunya harus tahu deh. Kalau ibunya tahu nanti panik bagaimana ya? Gak usah deh. Yang penting Kejoranya sehat-sehat aja. Suster, kita USG pasien ya. Tolong siapkan alatnya. Baik.